وسلم تكون لصاحبك يوم الجمعة أنسب والباب يفتح فقد نظرت وقد فلا الجمعة له أنشدوا واسمعوا وأطيعوا جامعة رحمكم الله إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد وبارك وسلم يا رب العالمين اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Hayya 'alas shalah. Hayya 'alas shalah. Hayya 'alal falah. Hayya 'alal falah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyudhhirahu 'ala ad-dini kullih. Arsalahu basyiran wa nadhiran wa da'iyan ila Allahi bi'idhnihi wa sirajan munira. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah syahadatan a'adaha liliqa'ihi dukhara wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu arfa'ul bariyati qadra. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad amma ba'd. Faya ayyuhal hadirun ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hadirin sidang Jum'ah yang insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala.
Hari ini kita bangsa Indonesia sedang melaksanakan hajat besar. Hajat besar ini nanti insya Allah puncaknya pada tanggal 14 Februari 2024. Hajat ini terkait dengan pemilihan kepemimpinan nasional yang tahapannya sudah berlangsung sejak dari mulai pendaftaran calon, bahkan hari ini sudah memasuki pada tahap yaitu masa kampanye calon presiden dan wakil presiden. Kita sebagai umat Islam harus paling depan dan memberi contoh terbaik dalam konteks untuk ikut menyukseskan suksesi ini. Karena dalam Islam kepemimpinan itu diberi perhatian yang sangat luar biasa. Karena dalam Islam kepemimpinan itu terkait dengan bagaimana keseimbangan sistem, bagaimana terkait dengan jaminan keseimbangan sosial, dan yang lebih penting dari itu semua adalah dengan adanya kepemimpinan ini sistem kemasyarakatan ini bisa berjalan sebagaimana mestinya. Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda dengan redaksi yang berbeda-beda. Salah satunya, wa in kuntum salasan fa'mur ahadakum. Jika kamu bertiga, maka pilihlah salah satu di antara kalian sebagai pemimpin. Maksud dari hadis ini memberi penegasan kepada kita semua bahwa penting kita memilih pemimpin, karena pemimpin yang akan mengambil otoritas, karena pemimpin yang akan mengatur, karena pemimpin yang akan mengarahkan, dan juga karena pemimpin yang punya kekuasaan untuk menghukum. Fungsi ini semua terkait dalam konteks untuk menjaga keseimbangan sosial, keteraturan sistem, dan menjamin seluruh struktur masyarakat ini bisa berjalan dengan semestinya. Betapa pentingnya posisi pemimpin dalam Islam. Bahkan dalam kitab As-Siyasah As-Syar'iyyah itu Ibnu Taimiyah menulis situna sanatan min imamin jairin as-sahhu min lailatin wahidatin bila sultanin. Menurut Ibnu Taimiyah bahwa 60 tahun di bawah pemimpin yang zalim itu as-sahhu, itu lebih baik daripada satu malam bila sultanin, satu malam tanpa pemimpin. Ini kenapa kok demikian luar biasanya posisi pemimpin? Karena dengan adanya pemimpin ini, sebuah sistem sosial ini akan tetap terawat meskipun pemimpin itu adalah pemimpin yang zalim. Tetapi Islam mengajarkan bahwa pemimpin itu tidak boleh zalim, karena kalau seorang pemimpin itu zalim, dia tidak akan pernah mencium harumnya bau surga. Dalam tradisi sejarah Islam kita mengenal sekali, karena Islam memberi perhatian terkait dengan kepemimpinan ini. Kita mengenal istilah sultan, kita mengenal istilah khalifah, kita mengenal istilah imam, kita mengenal istilah dengan amir, kita juga mengenal dengan istilah yang disebut dengan raid. Ini menggambarkan betapa kepemimpinan dalam Islam ini diberi perhatian yang sangat luar biasa,
Karena seorang pemimpin dalam Islam adalah representasi dari Allah Subhanahu wa taala dalam konteks melaksanakan hukum-hukum semesta. Wa id qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Qalu ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfiku dima. Ayat ini di dalamnya menyebut dengan istilah khalifah. Kalau kita lihat dalam mufasir, maknai khalifah ini sebagai ay khalfan yakhlufullah fi imaratil ard. Manusia ini menjadi pemimpin di semesta ini disebut dengan khalifah. Dimaknai oleh para mufasir ay khalfan yakhlufullah fi imaratil ard. Bahwa yang namanya khalifah pemimpin itu adalah pengganti Allah dalam konteks untuk yakhlufullah fi imaratil ard, untuk menggantikan Allah dalam konteks memakmurkan bumi. Huwa ansa'akum minal ardi wasta'marakum fiha. Allah lah yang menjadikan manusia dari bumi dan Allah yang meminta kepada manusia untuk memakmurkan bumi. Hadis Nabi Muhammad SAW juga menyebut as-sultan zilullah fil ardi ya'wilahil madlum. Bahwa yang namanya sultan, yang namanya pemimpin itu adalah payungnya Allah di muka bumi, tempat mengadu orang-orang yang teraniaya. Betapa dari satu hadis dan satu ayat ini menggambarkan bahwa pemimpin dalam konteks agama Islam ini dia merupakan wakil Allah Subhanahu wa taala dalam konteks menjaga keteraturan sistem. Karena pemimpin adalah wakil dari Allah Subhanahu wa taala, kita bisa melihat para raja-raja, wabil khusus pengalaman di raja-raja Jawa, Surakarta, Yogyakarta, mereka menyebut dirinya menggunakan gelar-gelar itu yang diidentikan dengan gelar Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita lihat misalkan di Yogyakarta ataupun di Surakarta, di sana para raja itu menyebut dirinya dengan istilah, dengan gelar Sri Sultan Hamengkubuwono, sebagai raja yang dia mengku semesta. Sri Paku Alam, dia adalah pakunya semesta, paku bumi. Ini menggambarkan betapa seorang raja ini mereka meyakini dirinya sebagai manifestasi dari wakil Allah Subhanahu wa taala dalam konteks untuk menjaga ketertiban dan keteraturan. Sehingga kalau di Jawa seorang raja itu biasa dipanggil pangeran, tetapi kalau rakyatnya sering disebut dirinya sebagai hamba. Karena memang dalam tradisi keagamaan Islam ini para raja ini sering kali disebut dalam banyak turas, dalam banyak tradisi keagamaan Islam sebagai wakil Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Karena pemimpin itu adalah dia harus bisa menegakkan ketertiban sistem, dia harus bisa mengatur, dia harus bisa menghukum. Maka pertanyaan yang sering muncul dalam diri kita adalah dari mana sumber otoritas kekuasaan itu? Dari mana sumber kekuasaan seorang pemimpin itu? Kalau kita buka dalam banyak teks Al-Quran, bahwa orang yang paling layak memberi otoritas kekuasaan kepada seseorang, hak untuk memerintah, ini sumber kekuasaannya datang dari Allah Subhanahu wa taala. Dalam Al-Quran disebut sangat tegas, Allahu ya'ti mulkahu may yasha. Allah memberikan kekuasaan kepada siapa saja yang dikehendaki. Artinya otoritas menyangkut siapa orang yang paling layak memimpin, paling layak dipilih menjadi pemimpin. Siapapun dia, dari mana asalnya, dari mana golongannya, dari manapun asal partainya, kalau Allah sudah memilih, ini tidak ada alasan bagi kita untuk menolaknya. Karena sesungguhnya otoritas yang memilih sumber kekuasaan ini datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Allahu ya'ti mulkahu may yasha. Allah yang memberikan kekuasaan kepada siapa saja yang dikehendaki. Bahkan dalam ayat lain, Allahul malikul mulki tu'til mulka man tasya wa tunzi'ul mulka man tasya wa tu'izzu man tasya wa tuzillu man tasya. Betapa otoritas dari Allah Subhanahu wa taala demikian sangat otoritatif.
terkait dengan kepemimpinan, terkait siapa orang-orang yang paling layak dianggap mumpuni dari pandangan Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah yang pemilik kerajaan, Allah yang memilih, yang memberikan kekuasaan kepada siapa saja yang dikehendaki, Allah yang mencabut kekuasaan dari siapa saja yang dikehendaki. Allah yang menghinakan dan Allah lah yang punya hak untuk memuliakan seseorang. Kita belajar dari kasus pemilu 199, di mana kita memandang bahwa 199 orang yang paling layak dianggap sebagai pemimpin dari survei nasional. Mungkin Bapak Ibu semua masih ingat di benak kita semua. Pada 199 orang yang dianggap paling layak menurut survei nasional menjadi calon pemimpin nasional adalah Amin Rais. Tetapi fakta yang terjadi ketika pemilu itu dilaksanakan, ternyata suara Amin Rais itu tidak bisa memenuhi ambang batas electoral threshold, tidak nyampe pada 20% suara. Nyalon saja ini sudah tidak mencukupi suaranya. Sementara pada 199 semua orang bersepakat bahwa kalau sebuah urusan diserahkan kepada perempuan maka layaflaha, tidak akan pernah bahagia sebuah kaum kalau ada urusan publik itu diserahkan kepada seorang perempuan. Tetapi faktanya pemenang pemilu 1999 adalah justru tokoh partai yang dipimpin oleh seorang perempuan yang namanya Megawati Soekarnoputri. Meskipun dia pemenang pemilu dengan suara mayoritas, toh ternyata bukan dia yang dilantik sebagai presiden. Justru yang dilantik sebagai presiden adalah, mohon maaf, Abdurrahman Wahid atau Gus Dur. Ini menggambarkan betapa ikhtiar manusia menyangkut hal-hal yang terkait dengan ikhtiar memilih pemimpin. Ini pada saat yang sama dia harus bersandar kepada adanya kekuatan di luar ikhtiar manusia, yaitu otoritas dari Allah Subhanahu wa taala. Bahwa Allah yang menentukan, bahwa Allah yang punya otoritas. Allahu ya'ti mulkahu man yasha. Inilah dari sudut pandangan dari disampaikan oleh Imam Al-Mawardi dalam kitabnya Al-Ahkam Sultaniyah, bahwa sumber kekuasaan itu secara tradisional ini sumbernya adalah dari Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, menurut Imam Al-Mawardi, sumber otoritas seorang pemimpin, sumber kekuasaan seorang pemimpin ini dipahami dari sudut pandang modern, bahwa kekuasaan seorang pemimpin ini datangnya adalah dari kontrak sosial. Kontrak sosial adalah orang yang bersepakat memilih pemimpin dalam konteks untuk menjaga keteraturan, karena disadari sepenuhnya bahwa watak dasar manusia itu adalah homo homini lupus. Watak dasar manusia, tabiat manusia, dia adalah homo homini lupus. Manusia itu mudah menjadi serigala atas manusia yang lainnya. Kalau dia merasa mampu, kalau dia merasa pandai, kalau dia merasa kaya, kalau dia merasa berkuasa, dia sangat mudah berbuat aniaya kepada orang-orang yang lemah di sekitarnya. Karena adanya tabiat manusia yang condong untuk berbuat aniaya kepada orang yang lemah, kemudian orang bersepakat untuk memilih pemimpin. Sehingga dengan dipilih pemimpin ini bisa memastikan bahwa sistem ini akan terjamin secara seimbang, keteraturan sistem akan terjaga, dan kalau ada orang yang berbuat aniaya, maka pemimpin punya hak untuk menghukumnya. Sehingga as-sultan zilullahu fil ardi ya'wilahil matlum. Karena pemimpin ini dia itu diberi kekuasaan untuk menghukum, kemudian untuk menjadi seorang pemimpin itu kemudian Imam Al-Mawardi memberikan beberapa syarat. Syarat yang pertama adalah al-adalah. Seorang pemimpin ini dipersyaratkan dia harus orang yang memiliki keadilan, sifat yang adil. Apa itu adil? Al-adalah adalah al-musawwah bila khaifin wala jurin. Pemimpin yang adil adalah pemimpin yang bisa berdiri di tengah.
Dia yang bisa bersifat seimbang, dia yang bisa bersifat sama bila khaifin wala jurin, yang dia tidak timpang, dia yang tidak zalim, yang dia tidak jair. Kewajiban menegakkan pemimpin yang adil ini menjadi pemikiran seluruh ulama besar Islam. Bahkan kalau kita membuka kitab-kitab terkait dengan sistem politik Islam, kita sangat hafal di telinga kita. Wa wajibun nasbil imamil adli bi syar'i hatman la bi hukmil aqli. Bahwa wajib memilih pemimpin, menegakkan keadilan bagi seorang pemimpin, karena kewajiban menegakkan keadilan bagi seorang pemimpin ini bukan saja tuntutan rasionalitas manusia semata. Menuntut pemimpin yang adil ini bukan karena tuntutan peraturan KPU semata, bukan karena tuntutan undang-undang semata, bukan karena tuntutan rasionalitas manusia semata, tetapi bisyar'i hatman, tetapi merupakan perintah syariah yang harus kita terapkan, yang harus kita tegakkan. Sehingga dalam Al-Quran kita bisa menemukan banyak sekali ayat-ayat yang terkait dengan keadilan. I'adilu wa aqrabu littaqwa. Berbuat adillah karena berperilaku adil. Berbuat adil itu adalah dekat dengan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Innallaha ya'murukum bil adli wal ihsan. Allah sesungguhnya yang menyuruh kepada kamu semua untuk berbuat adil dan berbuat baik. Bahkan dalam ayat yang lain disebutkan, ya ayyuhalladzina amanu kunu qawwamina bil qist syuhada'a lillah. Hai orang-orang yang beriman, tegakkanlah olehmu keadilan. Sesungguhnya Allah menyaksikan bahwa tuntutan keadilan ini adalah tuntutan syariah yang harus ditegakkan oleh setiap orang yang pemimpin. Ini salah satu syarat yang disyaratkan oleh Imam Al-Mawardi. Yang kedua, syarat seorang pemimpin adalah orang yang al-alim. Jika dalam sebuah komunitas terjadi proses suksesi, maka orang yang paling layak dipilih sebagai pemimpin adalah orang yang paling alim, orang yang paling tahu situasi, orang yang tahu paling memahami menyangkut bagaimana kondisi masyarakatnya. Dalam hadis Nabi disebutkan, inna khairakum man istajarta al-qawiyyu al-amin. Sebaik-baik orang yang kamu pilih menjadi pemimpin adalah orang-orang dia yang al-qawi, orang yang punya kekuatan, orang yang punya kompetensi. Ini ditafsiri oleh Ibnu Battal dalam Syarah Muslim. Yang dimaksud dengan al-qawi adalah al-qawiyul amaliyati wal qawiyul ilmiyati. Jadi memilih pemimpin itu dasarnya, persyaratannya adalah argumentasinya harus didasarkan kepada yang pertama adalah kuwatul ilmiyati. Dia memadai dari sisi aspek keilmuannya, memahami masalah, memahami situasi, bisa memecahkan masalah, bisa menyelesaikan urusan-urusan masyarakatnya. Yang kedua adalah kuwatul amaliyati. Dia punya etos kerja, badannya sehat, dia mampu melaksanakan tugas-tugas yang dibebankan kepadanya dengan kondisi yang sangat baik karena ditopang oleh kuwatul amaliyati. Dia punya etos kerja yang hebat. Inna khairakum man istajarta al-qawiyyu alam. Sebaik-baik orang yang kamu pilih adalah harus memperhatikan dari aspek kompetensi, dari aspek bagaimana etos kerja dia, bagaimana kapasitas dia. Yang ketiga, selain dari al-adil, kemudian al-alim, harus memilih calon pemimpin itu adalah as-suja. Orang yang punya keberanian, orang yang ditunjuk sebagai pemimpin karena dia harus bisa menyelesaikan seluruh persoalan publik, harus bisa menyelesaikan seluruh perselisihan umat. Kalau meminjam bahasa Imam Syafi'i, hukmul hakim fi masailil ijtihad yarfa'ul khilaf. Karena seorang pemimpin harus menghukum bahwa putusan hukum inilah nanti akan menyelesaikan semua perbedaan, semua silang pendapat, maka pemimpin tidak boleh menjadi orang yang peragu, tidak boleh orang yang dia tidak punya keberanian. Ketika dia harus memutus sesuatu, ini harus diambil keputusan dengan tepat. Selagi itu sesuai dengan kaidah, sesuai dengan aturan, sesuai dengan rambu-rambu yang berlaku,
maka seorang pemimpin dia harus segera mengambil keputusan. Dasar pengambilan keputusan ini biasanya harus mengacu kepada apa yang disebut dengan masolihur ra'iyah. Tasarruful imam ala ra'iyati manutun bil maslahah. Distribusi kebijakan dari seorang pemimpin ini harus mengacu kepada apa yang disebut dengan masolihur ra'iyah. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah. Jadi syarat seorang pemimpin dia harus al-adalah, dia harus al-alim, harus as-suja. Dia juga orang yang harus punya hikmah. Dia harus orang juga yang harus orang yang sehat. Syarat-syarat ini dipersyaratkan oleh Imam Al-Mawardi dalam kitab Al-Ahkam Sultaniyah. Tujuannya yang pertama ad-din al-muttaba. Perlu ada persyaratan bagi seorang calon pemimpin karena pengen memastikan bahwa ad-din al-muttaba, setiap orang itu punya hak, punya jaminan untuk bisa melaksanakan kegiatan agamanya secara bebas. Yang kedua, biar as-sultanu qahir. Biar seorang pemimpin itu adalah seorang pemimpin dan dia punya wibawa. Kemudian al-adal as-samil, agar keadilan ini bisa tersebar ke seluruh penjuru negeri. Syarat-syarat tersebut digunakan dalam konteks untuk memastikan itu. Yang paling penting adalah al-amal al-fasih. Memastikan adanya pemimpin ini ditujukan dalam konteks agar hak hidup setiap warga negara ini terjamin secara merata. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini momentum kita dalam konteks untuk memastikan agar suksesi ini bisa berjalan dengan baik karena ini bertujuan dalam konteks untuk menjamin keberlangsungan bangsa dan negara kita ini untuk bisa berjalan sampai ribuan tahun ke depan. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita punya tanggung jawab dan kita harus paling depan dalam konteks untuk memastikan bahwa kita ini sebagai warga negara harus menjadi warga negara yang paling baik. Umat Islam harus memberi contoh bahwa kita ini adalah bagian dari sistem negara ini menjadi umat teladan, umat paling depan yang bisa memastikan seluruh prosesi ini menjadi proses yang sangat damai, yang sangat baik, yang sangat kita ikuti dengan secara bebas dan merdeka. Kalau kita melihat misalkan dalam sebuah kitab yang ditulis oleh Ibnul Qayyim, yang paling ditakutkan amiruhum wa ulatuhum min jinsi a'malihim. Kita ini selalu banyak menuntut pemimpin kita harus A, harus B, harus C. Padahal yang namanya pemimpin itu selalu representasi dari umatnya. Ulatuhum wa amiruhum min jinsi a'malihim, bahwa pemimpin kamu, pemimpin mereka itu selalu dari jenis amaliyah masyarakatnya. Kalau masyarakatnya bagus maka dia akan diberi pemimpin yang bagus. Tetapi kalau masyarakatnya bobrok, masyarakatnya kurang bagus, maka kita akan diberi pemimpin orang-orang yang juga tidak bagus. Ini dinaskan dalam Al-Quran. Wan wali ba'dadz zalimina ba'dha bima kanu yaksibun. Bahwa kata Allah, dan kami akan pemimpinkan kepada masyarakat, kepada mereka-mereka. Kalau masyarakatnya itu buruk akan dipimpin seorang yang zalim, atas sebagian yang lain dikarenakan bima kanu yaksibun. Karena amaliyah masyarakatnya yang memang rusak, amaliyah masyarakatnya yang rusak, maka akan datang, akan dipimpinkan oleh Allah kepada manusia-manusia yang amalnya rusak dengan pemimpin-pemimpin yang rusak. Apalagi dalam konteks perubahan sosial hari ini, kita ini sedang banyak sekali dihadapkan dengan isu-isu perubahan yang itu seringkali menjungkir balikkan tatanan kehidupan kita. Yang ini diramalkan oleh Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sayati zamanun ala ummati yafiruna ala ulama wal fuqaha fayabdalihum bisalsin baliyat rafa'allahu barakatan an kasbihim wa yusaritu lahum sultanan zalima wa yakhrujuna dunya bighairi imanin. Nanti kebanyakan karena manusia hidupnya hedonis, hidupnya sudah mulai jauh dari aturan agama, dia tidak lagi mau diatur hidupnya dengan aturan-aturan agama, maka akan diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama akan ditarik nilai keberkahan dari usahanya, dan yang kedua akan dipimpinkan, akan dikirim seorang pemimpin yang zalim, yusalitu lahum sultanan zalima. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, berkaca dari beberapa keterangan di atas, marilah kita sebagai umat Islam banyak memohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala.
Semoga kita selalu dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala. Kehidupan kita bangsa Indonesia ini selalu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kita dikirimkan pemimpin-pemimpin yang muttaqin, pemimpin-pemimpin yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala, pemimpin-pemimpin yang bisa membimbing rakyatnya, pemimpin-pemimpin yang bisa menjadi contoh, yang nanti pemimpin-pemimpin itulah yang nanti akan membawa kebahagiaan bagi kita semua, sehingga Indonesia menjadi negara yang baldatun thayyibun wa rabbun ghafur, menjadi bangsa yang sejahtera, yang selalu dalam lindungan dan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu wal ghafurur rahim. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad amma ba'd. Wa ya ayyuhal hadirun ittaqullah haqqa tuqatih wa alamu anna Allaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat. Allahumma ij'al awwala yawmina hadha salahan wa awsatahu falahan wa akhiru najaha. Allahumma barik lana fi asma'ina wa absarina wa qulubina wa khtim lana bil amali shalihan. Allahumma inna nas'aluka mafatikal khair wa khawatimahu wa jawami'ahu awwalahu wa akhirahu wa dhahirahu wa batinahu wa darajatin minal jannah. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'idzu